adalah bab 9 tentang menghitung anggaran bahan baku. Oke, jadi sebenarnya basically di penganggaran perusahaan itu kalian harus tahu yang pertama istilah-istilahnya, yang kedua rumus-rumusnya dan juga format-formatnya. Nah, di sini anggaran biaya bahan baku ada beberapa rumus yang wajib kalian ingat. Itu ada kurang lebih 3 rumus dengan istilah yang disingkat-singkat gitu ya. Nanti kalau misal teman-teman ada yang mau share materinya, it will be really great. Terus kalau mungkin ada yang bisa pakai tab itu enak langsung dicoret-coret di PPT-nya langsung, orang bisa di-download via PDF juga. Jadi bisa langsung dicoret-coret itu lebih enak. Nah, untuk anggaran bahan baku itu dia rumusnya adalah HST dikali HST. HST itu adalah kuantitas standar bahan baku dan HST itulah adalah harga standar bahan baku. Nah, terus kemudian untuk bisa mencari KST itu rumusnya adalah P atau unit equivalent product dikali dengan KSBB atau kuantitas standar bahan baku per unit produk. Nah, lalu kemudian selain cara ini, untuk menghitung biaya bahan baku ada cara lain, yaitu adalah kalian bisa mengalihkan langsung unit equivalent product dikali dengan anggaran biaya bahan baku standar per unit produknya. Jadi ada 2 cara ya, ini cara pertama, ini cara kedua. Nah, terus kemudian ada rumus lain, yaitu adalah anggaran biaya bahan baku standar per unit produk. Rumusnya itu adalah kuantitas standar bahan baku per unit dikali dengan harga standar bahan baku per unit. Ya, aku mau say so juga kalau misal kurang jelas, mohon aku lagi sedikit flu gitu ya. Nah, ini rumus yang kalian perlu ingat buat di bab ini ya teman-teman. Nah, lalu kemudian selain itu, kalian juga harus ingat format untuk laporan anggaran bahan baku. Sebenarnya ini nggak jauh beda dengan materi sebelum UTS atau sekitar mau UTS itu. Biasanya dia akan bentuknya seperti ini. Jadi ada data tentang stok belian bahan baku, terus kemudian sediaan bahan baku awal. Ketika dia ditambah nanti akan menghasilkan bahan baku tersedia. Lalu kemudian ketika bahan baku tersedia dikurangi dengan sediaan bahan baku akhir itu akan menemukan bahan baku dipakai seperti itu. Jadi nanti sebenarnya penganggaran itu formatnya kurang lebih seperti ini. Nanti di pembahasan tentang jam tenaga kerja langsung itu juga nanti keluar lagi yang formatnya seperti ini, kayak gitu. Biasanya nanti teman-teman bakal dihilangin salah satu angkanya terus disuruh cari kayak gitu. Nanti kita coba bareng-bareng ya. Nah, aku mau coba di yang sebelah sana ya. Aku mau coba kasih contoh, semoga bisa terlihat. Jadi aku mau kasih contoh, misal di sini ada P-nya sama dengan 182 atau unit equivalentnya 182. Terus kemudian KSBB-nya sudah diketahui, di mana dia punya 2 produk, yaitu adalah produk yang pertama cabai dan produk yang kedua gula merah. Nah, KSBB untuk cabai itu 2 ons dan untuk gula merah itu juga 2 ons. Terus harga standar bahan baku dia sudah diketahui, yaitu adalah untuk cabai sebesar Rp100 per ons dan gula merah Rp60 per ons. Nah, terus juga diketahui sediaan awal Sediaan awal 26 ons, sediaan akhir 65 ons. Nah, yang ditanyakan adalah kuantitas standar bahan baku dipakainya berapa. Nah, karena tadi aku sempat mention kalau mau menjawab pertanyaan itu harus take ke rumusnya, jadi kita coba rumusnya ya, yang KST sama dengan P dikali KSBB. Nah, karena kita punya 2, kita punya cabai dan gula merah, kita coba bagi jadi 2 untuk mempermudah cabai sama gula merah. Kita bagi 2. Yang sebelah sini kalau nggak kelihatan tidak kena aja ya guys. Nah. Ini mama. Ini gimana? Mama is calling. Oke. Nah, cabai kita pakai rumus itu ya teman-teman.
dikali dengan KSBB. Kita tahu P-nya itu adalah ini 182 dikali KSBB untuk cabai adalah 2. Berarti kita tahu untuk kuantitas standar bahan baku dipakainya adalah 182 dikali 2, yaitu adalah 364 ons. Begitu juga ya dengan yang gula merah, 182 dikali 2 sama 364 ons. Nah, untuk bisa membuat laporan seperti ini, apakah berhenti di sini? Tidak, teman-teman, tapi kita juga harus cari nilai belian bahan baku atau BBB-nya. Nah, rumusnya itu adalah BBB cabai. Rumusnya itu adalah P dikali dengan BBB SP. Nah, kita tahu kan bahwa ininya cabai, KST dari cabai itu adalah 364. Terus kemudian, oh ya, ini ada lagi yang, oh ya. Nah, terus kemudian HST dari cabai itu adalah 100. Kita langsung kalikan aja. Berarti 364 dikali 100 adalah 36.400 rupiah. Ini yang cabai. Terus kalau untuk yang gula merah juga sama, yaitu adalah 364 dikalikan dengan 60, yaitu adalah 21.840. Nah, ini berarti udah ketemu ya kuantitas standar bahan baku dan juga belian bahan bakunya. Nah, kemudian ada tambahan lagi. Kita coba tadi ada, ya. Nah, tadi kan ada laporan format untuk anggaran biaya bahan baku. Nah, di sini kita akan coba cari sediaan bahan baku awal dan juga sediaan bahan baku akhirnya ketika diketahui belian bahan baku dan juga bahan baku tersedia. Jadi nanti formatnya seperti ini biasanya di soal belian bahan baku. Terus kemudian sediaan bahan baku awal. Dan bahan baku tersedia. Sediaan bahan baku akhir. Ini BBB-nya. Nah, ini dalam on semua. Nah, di sini belian bahan baku kita tahu 403 ini di plus, terus kemudian ini dikurang seperti format yang ada di situ. Terus kemudian bahan baku tersedianya diketahui 429. Terus BBB-nya kita udah tahu, yaitu adalah 364. Nah, kita mau tahu sediaan bahan baku akhir dan juga sediaan bahan baku awalnya berapa sih gitu. Nah, kita tinggal 364 kita kurangi dengan 429. 429 kita kurangi dengan 364 nanti menemukan 65. Terus kemudian yang ini juga sama, kalau mau menemukan yang umpang di sini, teman-teman tinggal logikain aja. 403 ditambah berapa jadi 429. Begitu juga yang di sini. 429 dikurangin berapa jadi 364. Nah, 403 ditambah berapa sih? Bisa jadi 429, yaitu udah ditambah 26. Nah, maka di sini kita tahu sediaan bahan baku awalnya 26 dan sediaan bahan baku akhirnya 65. Nah, jadi kayak gitu caranya ya untuk membuat laporan anggaran biaya bahan baku. Jadi biasanya nanti kalian disuruh cari kayak gitu. Nah, kita bakal lanjut ngitung ke kuantitas standar bahan baku ketika kita ketemu tabel ya, teman-teman. Nah,
Jadi biasanya teman-teman itu disuruh biasanya di sininya tuh nanti hilang gitu. Yang tanda ada bold ini kan kalau misal kelihatan di situ kayak di bold gitu, itu biasanya masih kosong. Nah, itu gimana sih cara ngitungnya? Hitungnya adalah kita lihat rumus ke sini. Kita tahu bahwa kuantitas standar bahan baku itu rumusnya P dikali dengan KSBB. Nah, kita udah ketemu nih P-nya gitu kan. Terus kemudian KSBB-nya juga udah ketemu di sini. Nah, kita tinggal kalikan. Jadi, biasanya dalam bentuk tabelnya itu kayak gini. 22 dikali 2, 44, 13 dikali 1, 13, dan seterusnya. Dan kadang-kadang teman-teman juga disuruh scraping bikin dari awal tabelnya. Jadi bisa dibikin dari awal tuh perhitungannya dulu di sini, terus kemudian jenis produknya apa, terus kemudian produknya itu bahannya apa. Ini kan cabai dia dipisah jadi dua, cabai sama gula merah jadi dipisah kanan kiri, cabai sama gula merah. Terus kemudian teman-teman isi nilai P-nya berapa, nilai KSBB-nya berapa, kayak gitu. Terus kemudian tinggal dikaliin aja, nanti ketemu KST-nya berdasarkan rumus P dikali dengan KSBB. Gitu ya, ini simple aja. Terus kemudian selanjutnya kita bakal sama juga kurang lebih kayak yang tadi, tapi ketika dia diimplementasiin ke dalam tabel gitu. Tapi ini untuk menghitung anggaran biaya bahan baku. Nah, anggaran biaya bahan baku itu rumusnya kan ada dua ya, bisa pakai kuantitas standar bahan baku dikali harga standar bahan baku, atau unit ekuivalen dikali dengan anggaran biaya bahan baku standar per unit per produk gitu. Nah, kalau semisal pakai cara yang pertama, itu nanti dia tabelnya bentuknya kayak gini. Kalau misal dia pakai cara yang kedua, nanti tabelnya bentuknya seperti ini. Nah, itu cara menemukannya, cara dapat nilai dari anggaran biaya bahan baku itu juga sama, kalian tinggal kaliin aja. Misal di sini udah diketahui ya, kuantitas standar bahan bakunya 75, kalian kaliin dengan harga standar bahan bakunya Rp100, berarti 75 dikali 100, 7.500. Itu untuk yang cabai. Terus kemudian yang gula merah juga sama, terus kalian totalin ke samping gitu. Mungkin ini sedikit perbedaan mata kuliah penganggaran dengan mata kuliah lain seperti manajemen keuangan, bikin cash flow gitu kan biasanya dia dijumlahinnya ke bawah ya. Nah, ingat-ingat kalau di penganggaran itu kebanyakan dijumlahinnya ke samping, contohnya kayak gini. Tapi ada beberapa tabel juga yang dijumlahinnya ke bawah, contohnya anggaran utang. Nanti di akhir tuh ada contohnya itu dia dijumlahinnya tetap ke bawah. Tapi ini kalau buat anggaran biaya bahan baku dia kebanyakan dijumlahinnya ke samping. Jadi kita baca jumlahnya itu ke samping, contohnya kayak gini. Gitu. Terus kemudian yang cara kedua itu unit equivalent product dikali dengan anggaran biaya bahan baku standar per unit produk. Nah, ini misalnya diketahui kan unit equivalentnya 22, tinggal kali aja 320 itu menghasilkan anggaran biaya bahan bakunya sekian. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini kita akan coba hitung anggaran sediaan bahan baku akhir atau SBBX. Biasanya kalau misal sediaan bahan baku akhir itu belakangnya akan diakhiri istilahnya belakangnya akan diakhiri X, kalau misal awal belakangnya akan diakhiri A. Contohnya kayak gini. SBBX berarti sediaan bahan baku akhir. SBBA sediaan bahan baku awal. Kayak gitu. Nah, kita akan coba dulu teman-teman fokus ke yang sebelah sini ya, poin sebelah sini dulu. Jadi kita akan coba hitung anggaran sediaan bahan baku akhir. Nah, rumusnya adalah sediaan bahan baku akhir dalam rupiah itu rumusnya ada anggaran bahan baku dibagi dengan tingkat putaran sediaan bahan baku dikali 2 dikurangi sediaan bahan baku awal. Itu untuk menemukan dalam rupiah. Terus kalau ingin menemukan sediaan bahan baku akhir dalam ons, ini beda ya dalam rupiah sama dalam ons. Kalau dalam ons itu adalah sediaan bahan baku akhir yang dalam rupiah, tinggal kalian bagiin aja sama harga standar bahan bakunya gitu. Nah, ini kita langsung coba aja ke contoh soalnya gitu ya di bawah. Nah, di sini kita udah punya beberapa data, yaitu adalah biaya bahan baku dari cabai, terus kemudian gula merah, dan juga harga standar dari masing-masing bahannya gitu ya. Dan juga kita juga udah punya data sediaan bahan baku awal, yang mana sediaan bahan baku awalnya itu 10 ons dikali dengan harga standarnya 100, yaitu adalah 1000, sama yang gula merah itu dia sisa bahan baku awalnya 15 ons
dikali 60 sama dengan 900 gitu. Dan ada data tambahan lagi bahwa perusahaan menetapkan putaran sediaan bahan baku sebanyak 8 kali. Nah, ini data yang data-data penting yang teman-teman akan gunakan untuk menghitung sebelah kanan. Dan nanti outputnya tabel kayak gitu juga biasanya. Nah, ini data ini penting, ini, terus kemudian ini, dan ini. Nah, oke, kita akan coba hitung bareng-bareng ya teman-teman. Ini masing-masing punya perhitungan untuk 4 triwulan. Pertama kita mulai dari yang cabai dulu. Kan kita ada 1 tahun ada 4 triwulan ya. Yaudah kita tinggal masukin aja berdasarkan rumus ini. Sediaan bahan baku akhir dalam rupiah. Yang triwulan 1 cabai di sini kan 7.500 kan, tinggal masukin 7.500 dibagi putarannya 8. 7.500 dibagi 8. Terus kemudian dikali dengan 2, di sini sesuai rumusnya, dikurangi sediaan bahan baku sediaan bahan baku awal. Sediaan bahan baku awalnya kan di sini 1.000, udah ketemu. Kalian masukin ke situ 1.000, ketemu kan di sini 875. Ini dalam rupiah. Terus kemudian kalau misal dalam ons, teman-teman tinggal bagiin aja sediaan bahan baku akhir dalam rupiah dibagi dengan harga standar bahan baku. 875 dibagi 100, hasilnya 9. Nah, terus kemudian untuk menghitung triwulan 2 hingga triwulan 4 itu bukan pakai ini lagi buat sediaan bahan baku awalnya, tapi pakai yang udah kalian hitung di triwulan 1. Karena logikanya ini sebenarnya mirip kayak manajemen stok. Jadi ketika triwulan 1 itu kan baru ganti tahun ya, pasti kita bakal ambil sediaan bahan baku awalnya itu dari tahun sebelumnya. Nah, kita asumsikan 1.000 ini itu dari tahun sebelumnya gitu. Maka kemudian ketika dari tahun sebelumnya udah kita kalkulasiin, kita masukin ke sini, otomatis buat triwulan 2 di tahun selanjutnya itu kita masukin berdasarkan triwulan 1 karena triwulan 1 itu udah include dari tahun sebelumnya gitu ya. Jadi that's why makanya buat triwulan 2 kita ambil sediaan bahan baku awalnya kita ambil dari sediaan bahan baku akhir di triwulan sebelumnya gitu. Dan begitu terus sampai dengan triwulan 4 kayak gitu ya. Nah, mungkin sama juga yang gula merah juga sama, cuman beda di angkanya aja. Contohnya kayak yang ini, triwulan 1 8.520 kan. Terus kemudian kita bagi dengan putarannya, terus kemudian kita kali dengan 2 sesuai rumusnya, terus kita kurangi dengan 900 yang ada di sini. Gitu. Nanti kemudian ketika sudah nemu sediaan bahan baku akhirnya, itu akan dijadikan data untuk sediaan bahan baku awal di triwulan selanjutnya. Kayak gitu. Dan begitu seterusnya ya. Bab 10 itu adalah penyusunan anggaran biaya konversi dan anggaran beban usaha. Nah, selanjutnya ini kita bakal mulai bahas ke hal yang perhitungan yang more likely tentang jam kerja standar tenaga kerja langsung ya. Nah, jadi aku mau jelasin dulu sebelum ke perhitungan, ada sedikit teori, yaitu adalah tentang faktor-faktor yang aku tulis di sini, faktor-faktor yang mempengaruhi tenaga kerja. Nah, nanti dari faktor-faktor ini baru akan menuju ke dalam rumus-rumus yang bakal kita bahas. Tapi kita bakal bahas dulu sebenarnya kalau kita mau ngitung anggaran tenaga kerja di suatu perusahaan, itu tuh ada faktor-faktor yang mempengaruhi teman-teman. Dan itu nanti yang bakal kita hitung, yang bakal kita pelajarin rumusnya kayak gitu. Nah, yang pertama itu adalah tentang biaya tenaga kerja langsung per unit produk. Itu nanti dibagi jadi 2, ada jam tenaga kerja langsung
atau nanti kita singkat sebagai JTKL, ini bakalan banyak muncul ya di rumus nanti. Terus sama yang kedua itu adalah tarif upah standar tenaga kerja langsung. Nah, yang itu atau kita nanti sebut sebagai TUST. Nah, ini faktor yang pertama. Terus kemudian ada lagi faktor yang kedua, itu adalah jam tenaga kerja langsung yang terpakai. Atau nanti kita sebut sebagai BTKL. Nah, jadi kalau teman-teman nantinya mau punya perusahaan gitu ya, atau misal lagi ngitungin anggaran tenaga kerja klien gitu ya misal. Nah, ini tuh ada dua faktor yang paling mempengaruhi anggaran tenaga kerja kita secara langsung gitu. Yang pertama dari biaya tenaga kerja langsung standar per unit produk yang berisi jam tenaga kerja langsung atau JTKL, tarif upahnya, sama jam tenaga kerja langsung yang sudah terpakai atau BTKL. Nah, that's why makanya karena hal ini mempengaruhi langsung ke dalam anggaran perusahaan, kita perlu tahu nih sumber-sumbernya untuk ngitung itu dapat dari mana gitu ya. Nah, yang pertama kita bakal bahas dulu tentang jam kerja standar tenaga langsung yang terpakai gitu. Nah, di sini rumusnya adalah unit equivalent product dikali dengan jam standar tenaga kerja langsung. Nah, rumusan dalam menyusun anggaran tenaga kerja langsung ini melibatkan beberapa komponen seperti jam tenaga kerja langsung atau JKST dan tarif upah yang dirumuskan dengan formula sebagai berikut. Nah, setelah kita udah tahu JKST-nya, kita juga harus menghitung anggarannya atau BTKL, anggaran dari jam tenaga kerja langsungnya, yaitu adalah nanti JKST, jam kerja standar tenaga yang terpakai dikali dengan tarif upahnya dia, atau bisa pakai unit equivalent product dikali dengan biaya tenaga kerja langsung yang sudah terpakai. Ini ada dua cara gitu. Nah, daripada bingung kita langsung mulai aja ke contohnya. Sedikit pula kalau berani. Nah, ini teman-teman fokus ke yang sebelah sini dulu ya, karena yang sebelah sini tuh nanti dulu kita coba lihat di sini. Ini adalah contoh soalnya, diketahui jam kerja standar tenaga kerja langsung di suatu perusahaan kecap di Bandung tahun 2020 tiap triwulan adalah sebagai berikut. Ini dalam jam triwulan 1 untuk kecap JKST-nya segini, jadi ini ceritanya udah diketahui ya teman-teman. Terus kemudian ada catatan tambahan info lain bahwa perusahaan menentukan tarif upah standar tenaga kerja langsung atau TUST itu sebesar 500 per jam. Nah, maka perhitungan, nah kita langsung move ke yang sebelah kanan. Ketika udah diketahui JKST-nya, biasanya juga udah diketahui, kita dapat dari tabel gitu. Terus kemudian perhitungan anggaran biaya tenaga kerja langsung atau BTKL dengan rumusan ini, kita pakai rumus yang pertama karena kan dia ngasih tahu ya teman-teman, dia ngasih tahu tarif upahnya berapa, jadi kita pakai rumus yang ada tarif upahnya. Nah, maka dapat diuraikan sebagai berikut. Teman-teman tinggal kalian aja 2,2 dikali 500 jadi 1100. Terus kemudian 1,3 dikali 500. Jadi di sini dapatnya dari sini dikali dengan tarif upahnya kayak gitu. 2,2 dikali 500 dan seterusnya. Kayak gitu ya. Oke, sebelum kita mau ada yang mau ditanyain itu? Oke, sudah cukup. 20 menit. Baik. Next. Oke, selanjutnya kita bakalan bahas tentang biaya overhead pabrik. Nah, sebelumnya mungkin sering banget dengar tentang biaya overhead gitu ya. Tapi aku mau recap ulang lagi. Biaya overhead itu apa sih? Sebenarnya aku mau penjelasan lagi bahwa biaya overhead itu adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan di luar dari biaya yang terletak pada suatu produk. Jadi contohnya kayak biaya listrik, biaya air, biaya manajer, biaya supervisi dan lain sebagainya. Kayak gitu. Nah, di sini kita akan coba take a look tentang penyusunan anggaran biaya overhead pabrik gitu ya. Nah, kalau misal untuk menghitung
biaya overhead pabrik itu ada dua, yaitu adalah biaya overhead pabrik variabel dan biaya overhead pabrik tetap. Untuk bisa dapat nilainya itu berapa, teman-teman lihat di tabel yang jumlah paling bawah di sini. Jadi per jam untuk dapat biaya overhead pabrik variabel per unit itu teman-teman tinggal bagiin aja 600 per jam dibagi per unit 680 dibagi 68 kayak gitu. Ini kita coba lihat slide selanjutnya. Nah kayak gini. BOP variabel standar per unit membutuhkan waktu sebesar 668 dibagi 680 atau 0,1 jam. Gitu juga dengan yang biaya overhead pabrik yang tetap itu juga 32 dibagi 320 sama dengan 0,1. Jadi lihat langsung ke yang jumlahnya ya teman-teman yang di bawah. Teman-teman langsung bagi aja. Nah, maka dapat ditentukan bahwa perhitungan biaya overhead pabrik standar per unitnya itu adalah sebesar sekian. Nih kita tahu bahwa per jamnya kan dia 680, berarti kita tinggal kaliin aja 0,1 dikali 680 itu berapa, jadi kita dapat biaya overhead pabrik per unit produknya itu adalah sekian. Ini perjumlahannya. Oke, selanjutnya kita bakalan coba hitung. Nah, ini yang aku mention tadi di awal banget, di penganggaran tuh banyak banget dia ngulang format-format yang bentuknya plus minus kayak gini ya. Karena pasti tuh contoh soalnya tuh kayak gini, nanti bakal dihilangin satu dan kalian disuruh cari ini gitu. Biasanya tuh selalu kayak gitu, jadi formulanya kayak puzzle gitu penganggaran. Nah ini kan muncul lagi kan makanya. Padahal tadi dia ada di anggaran bahan baku, sekarang dia muncul lagi di anggaran laba rugi. Nah contoh soalnya tuh kayak gini teman-teman. Ini dia menghitung menyusun anggaran laba rugi ya. Jadi diketahui jualannya dia 148, sediaan produk akhirnya dia tidak diketahui, produk siap dijualnya dia diketahui 197, sediaan produk jadi awalnya 15, produk jadinya 182, terus kemudian sediaan produk dalam proses akhir 18 dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, kita pengen tahu nih kira-kira nilai ini tuh berapa sih gitu. Nah, dengan cara yang tadi kira-kira teman-teman ada yang bisa jawab nggak? Nilai X ini berapa? Ya benar 49, ada yang tulisannya di sini. Nah, berarti dia nggak oke, total dong, close. Nah itu benar, kan benar ada ya tulisannya di sini. Nah kayak gitu. Tapi kan kalau misalnya kalian nggak ngikutin dari awal, kalau caranya harus diputer kayak 148 ditambah berapa sih supaya bisa jadi 97 atau 197 kurangi 148 langsung aja dapatnya 49 gitu. Kalau kalian nggak merhatiin kan pasti bingung juga X berapa ya gitu. Tapi sebenarnya simpelnya atau gampangnya kayak gitu ya untuk mencari X. Nah, terus kemudian yang kedua kita bakal bahas tentang mencari unit ekuivalen produk. Kadang itu di soal juga kalian dikasih bacaan atau dikasih soal cerita gitu ya. Nah, terus kalian disuruh ngitung unit ekuivalen produk itu berapa. Nah, di sini kita aku belum tulis buat soalnya, aku coba tulis di sini. Jadi diketahuinya itu adalah ekuivalen produk akhirnya itu adalah punya tingkat penyelesaian sebesar buat bahan bakunya sebesar 100%, terus kemudian tenaga kerja langsungnya sebesar 50% dan overheadnya sebesar 50%. Ini buat yang produk akhir, terus kemudian ekuivalen produk awal itu tingkat penyelesaiannya itu sama, bahan baku juga 80%, terus kemudian tenaga kerja langsung 30% dan overhead 40%. Nah, ini
dalam dalam sediaan 18 botol. Ini dalam sediaan 10 botol. Nah, ini tambahannya ya, mungkin bisa ditulis teman-teman. Nah, jadi untuk bisa menghitung unit equivalent product, itu rumusnya adalah produk jadi ditambah equivalent produk akhir dikurangi equivalent produk awal. Oh ya, produk jadinya di sini kita belum tulis. Produk jadinya 180. Enggak, oh dari sini nih, nggak usah. Nah, dari sini ya. Produk jadinya dari sini. Nah, ya jadi tambahan infonya ini aja, produk jadinya udah ada di sini infonya. Nah, oke, jadi kita coba hitung unit equivalent produk pakai rumus produk jadi ditambah equivalent produk akhir dikurangi equivalent produk awal. Nah, untuk perhitungan unit equivalent itu pasti dibagi jadi 3, biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, sama overhead pabrik. Kalau kayak gitu, ini mirip-mirip kayak akuntansi biaya ya, penganggaran itu. Nah, kita coba hitung pakai rumus itu produk jadi, kita tahu produk jadinya 182, terus kemudian ditambah produk akhirnya itu adalah buat biaya bahan baku itu 18, dia kan 18 botol, dikali dengan 100% karena dia penyelesaiannya 100%. Kenapa harus dikali? Karena itu tandanya untuk equivalent produk akhir, untuk dia bisa produce 18 botol, itu buat biaya bahan baku prosesnya sudah 100% loh, kayak gitu. Nah, jadi DSW makanya 18 dikali 100%. Kayak gitu. Nah, terus kemudian untuk equivalent produk awal juga sama, tapi tingkat penyelesaiannya pasti beda dan juga jumlah botolnya beda karena yang ini akhir, yang ini awal. Jadi kita sesuaikan untuk yang awal kan dia 10 botol, berarti 10 dikali dengan tingkat penyelesaiannya 80%. Kayak gitu. Nah, terus udah tinggal kalian masukin aja, terus kemudian ketemu rumusnya kayak gitu. Kadang-kadang kalau misal kalian disuruh cari 1x gitu ya, kadang-kadang tuh juga disuruh bikin tabel keseluruhannya. Nah, kalau misal disuruh bikin tabel keseluruhan dan yang diketahui cuman bentuk soal kayak gini gitu ya, cuman diketahui aja dan rumusnya aja yang kalian tahu, kalian bisa hitung langsung kayak gini. Kayak gitu, terus tinggal dimasukin ke dalam anggaran sediaan produk jadinya kayak gitu. Oke, kita lanjut ke bab 11, penyusunan anggaran persediaan. Nggak terlalu banyak di akhir. Coba nah, ini sebenarnya lebih banyak tentang rumus-rumus aja ya, karena teman-teman nanti bisa aplikasiin sendiri gitu buat angka-angkanya. Nah, tapi aku mau jelasin dulu sebenarnya sediaan itu apa sih? Aku tulis di sini juga ya. Sediaan, definisi dari sediaan. Jadi sediaan itu adalah suatu barang yang tersedia untuk di dalam Jadi sediaan itu adalah suatu barang yang tersedia untuk digunakan dalam proses produksi atau non produksi dan akan dijual kepada konsumen. Sediaan produk itu ada dua teman-teman jenisnya, yaitu adalah produk jadi dan siap dijual, dan juga produk dalam proses. Oke, kita take a look ke rumusnya dulu buat sediaan. Jadi kalau di suatu usaha itu kan buat manajemen stok pasti dia ada filterannya ya. First in first out, terus kemudian kapan barang masuk, kapan barang keluar, kita harus nyetok kapan, itu kan pasti ada patternnya atau ada polanya. Nah, rumusnya itu kayak gini teman-teman. Ini salah satu contohnya adalah rumus untuk mencari tingkat putaran sediaan produk jadi, yaitu adalah harga pokok jualannya dibagi dengan rata-rata sediaan produk jadi.
kayak gitu. Terus kalau semisal rata-rata sediaan produk jadi itu belum diketahui, ada rumusnya. Rumus dari rata-rata sediaan produk jadi itu adalah sediaan produk jadi awal ditambah sediaan produk jadi akhir dibagi 2. Simpel aja. Terus kemudian selain kedua rumus ini, yang perlu kalian tahu juga adalah rumus sediaan produk jadi akhir atau SPJX yang jelasin tadi. Pokoknya segala hal yang dimulai dari akhir itu pasti istilahnya belakangnya X, SBB X, SPJX gitu, sediaan produk jadi akhir begitu. Karena kalau misal diimplement, biasanya pas aku ngitung di manajemen stok suatu perusahaan, X itu akan diisi periode keberapa atau akan diisi angka kayak gitu. Tapi ini kita contohnya akhir ya. Jadi ya udah kita ngikutin rumusnya ini. Jadi sediaan produk jadi akhir itu sama dengan jualannya dibagi dengan tingkat putaran sediaan produk jadi dikali 2 dikurangi sediaan produk jadi awal kayak gitu. Oke, ini rumusnya bisa difoto atau nanti di share gitu ya, kumpulan rumus ini. Terus kemudian kita next. Nah ini sama juga kumpulan rumus juga, karena nanti mungkin teman-teman bakal butuh ini juga buat belajar UAS, jadi aku udah kumpulin buat format-formatnya. Nah ini rumus lain yang perlu teman-teman tahu untuk menghitung sediaan produk dalam proses akhir. Yang pertama adalah sediaan produk dalam proses akhir dengan rumus harga pokok produk jadi dibagi dengan tingkat putaran sediaan produk jadi dalam proses dikali 2 dikurangi sediaan produk dalam proses awal. Kalau semisal tingkat putarannya belum diketahui, bisa dihitung dulu pakai cara ini. Itu harga pokok produk jadi dibagi rata-rata sediaan produk dalam proses. Nah, kalau misal rata-rata sediaan produk dalam proses yang belum diketahui, bisa dicari dengan cara sediaan produk dalam proses awal ditambah sediaan produk dalam proses akhir dibagi 2 gitu. Nah nanti formatnya sama aja, kurang lebih kayak yang bahan baku tadi. Kalau misal disuruh bikin laporan anggarannya itu bentuknya kayak gini, dimulai dari jualan sampai ke produk masuk dalam periode ini. Oke gitu, kita next dulu. Nah selanjutnya kita akan coba hitung kuantitas pesanan ekonomis. Jadi setelah kita menghitung manajemen stok gitu ya, kita hitung kuantitas pesanan ekonomis. Jadi dalam menentukan anggaran sediaan sediaan bahan baku akhir itu ada banyak caranya teman-teman. Nah salah satu caranya itu dengan metode kuantitas pesanan ekonomis. Kalau kuantitas pesanan ekonomis itu metodenya ini, nanti rumusnya kayak gini. Atau nanti dengan rumus putaran sediaan, tapi nanti dulu kita bahas pakai kuantitas pesanan ekonomis. Jadi ini itu adalah rumus untuk menentukan anggaran sediaan bahan baku akhir seperti itu. Nah rumusnya apa sih untuk mendapatkan kuantitas pesanan ekonomis? Jadi ini kan kode ini kan artinya sediaan bahan baku akhir ya. Sediaan bahan baku akhir ya, kalau pakai kuantitas pesanan ekonomis tinggal kuantitas pesanan ekonomis dikurangi sediaan bahan baku awalnya berapa kayak gitu. Nah kuantitas pesanan ekonomis itu rumusnya adalah akar dari 2 dikali dengan kuantitas standar bahan baku dipakai dikali dengan biaya pesanan setiap kali pesan dibagi dengan biaya penyimpanan per unit. Nah biaya penyimpanan per unit itu rumusnya adalah harga standar bahan baku per unit dikali dengan biaya penyimpanan dalam persentase. Nah kita mungkin bisa langsung prakteknya aja karena ini dia nggak terlalu susah. Oh iya. Nah ini dulu. Nah aku coba buka semua dulu rumusnya. Tadi kan kita pakai metode kuantitas pesanan ekonomis. Nah ini yang pakai metode tingkat putaran sediaan. Nah kalau pakai tingkat putaran sediaan sebenarnya kurang lebih sama aja ya. Cuman bedanya itu di kalau cari tingkat putaran sediaan, yaitu rumusnya bahan baku yang udah dipakai berapa dibagi dengan rata-rata sediaan bahan bakunya kayak gitu. Terus kemudian kalau udah ketemu tinggal dikali 2 terus dikurangi dengan sediaan bahan baku akhir kayak gitu. Terus kita akan coba dulu. Nah ini berapa menit? Oke 5 menit. Oke kita untuk mempersiapkan kita sekalian studi case ya ini. Karena aku jadian satu juga buat studi case-nya. Aku kasih studi case
dia disuruh cari tentang kuantitas pesanan ekonomi. Jadi diketahui kuantitas standar bahan baku dipakai untuk KST perusahaan Happy sebesar 2000 ton. Biaya pesanan atau S-nya tiap kali pesan adalah Rp20. Harga standar bahan baku per ton atau HST-nya itu sebesar Rp5. Biaya penyimpanannya 50% dan sediaan bahan baku awal 60 ton. Berapa anggaran sediaan bahan baku air dengan metode penentuan kuantitas pesanan ekonomis? Nah, coba kan tadi rumusnya kita udah tahu ya. Nah, rumusnya yang ini kan. KPE sama dengan 2 dikali KST dikali S dibagi dengan biaya penyimpanannya. Nah, mungkin screen yang situ biarin gitu aja. Screen yang sini kita pakai soal ya. Nah, teman-teman coba sambil dijawab. Nanti kalau udah sambil dikerjain, nanti kalau udah coba maju. Oke, ini jawaban yang benar ya, teman-teman. Oke, thank you so much. Jadi hasil akhirnya seperti yang udah aku jelasin, kalau untuk dapat sediaan bahan baku air itu kuantitas berdasarkan metode KPE atau kuantitas pesanan ekonomis dikurangi dengan sediaan bahan baku awal. Nanti baru ketemu hasil akhirnya. Oke, kita move ke yang selanjutnya. Oke, selanjutnya kita bakal bahas tentang penyusunan anggaran kas. Itu jawabannya tadi. Nah, jadi penyusunan anggaran kas ini sebenarnya lebih banyak aku bakal bahas tentang format-format dari penyusunan anggaran kas. Tapi sebelum itu aku akan jelasin dulu sebenarnya anggaran kas itu apa sih? Anggaran kas itu merupakan anggaran yang menunjukkan perubahan kas dan memberikan alasan mengenai perubahan kas tersebut dengan menunjukkan arus kas masuk sebagai sumber kas dan arus kas keluar sebagai arus kas yang dibelanjakan atau digunakan. Nah, jadi di anggaran kas itu nanti dia akan menjelaskan arus kas apa sih yang udah keluar dan arus kas apa aja sih yang masuk gitu ya. Dan dia punya banyak banget metodenya. Nanti kita bakal coba lihat satu persatu gitu ya, formatnya seperti apa aja. Tapi sebelum itu aku bakal jelasin dulu tentang pendekatan arus kas masuk dan arus kas keluar. Kalau semisal di penganggaran ini tuh agak mirip-mirip dengan manajemen keuangan, di mana buat manajemen kas itu dia dibagi jadi dua, yaitu adalah aliran arus kas masuk dan aliran arus kas keluar. Kalau misal hal-hal yang berhubungan dengan menjual surat berharga ini dari POV perusahaan ya teman-teman. Dari POV perusahaan ya, jadi misal perusahaan habis menjual surat berharga, terus kemudian bunga, dividen, atau habis jual barang atau jasa, atau habis menerima piutang atau tagihan, itu masuk ke dalam kegiatan operasi dan dia masuk ke kas masuk gitu. Karena ada kas, ada apa namanya cash atau liquid yang masuk ke dalam perusahaan. Nah, kemudian yang kedua itu ada kegiatan pendanaan, di mana di situ tuh biasanya akan memuat hal-hal yang berhubungan dengan kreditor dan pemodal seperti dia menerima utang atau dia jual saham kayak gitu. Terus kemudian yang ketiga ada kegiatan investasi, itu terkait tentang pembeli insidental dan juga debitur seperti menjual harta yang tak lancar, terus kemudian terima kembali pinjaman yang sudah diberikan seperti itu. Nah, jadi ini adalah yang biasanya tercatat di dalam penganggaran kas-kas yang udah masuk tuh apa aja sih gitu. Yang apa transaksi-transaksi yang masuk ke dalam aliran kas masuknya kas gitu. Terus kemudian kalau apa aja yang masuk ke dalam aliran kas keluar itu juga dibagi jadi 3, kegiatan operasi, pendanaan sama investasi. Kalau misalkan di kegiatan operasional tuh kayak dia beli surat berharga, jadi perusahaan kalau habis beli surat berharga itu dia masuk ke dalam kas keluar gitu. Itu tercatatnya sebagai kas keluar, terus kemudian itu termasuk ke dalam pemasok rutin dan pihak lainnya biasanya penanggung jawabnya. Terus kemudian atau waktu kegiatan pendanaan seperti bayar utang, terus kemudian kegiatan investasi seperti contohnya kasih pinjaman atau beli aset yang tidak lancar. Nah, ini aku mau kasih tahu sedikit perbedaan pendekatan akuntansi sama penganggaran atau budgeting gitu ya. Kalau misal akuntansi dia pakai dasar akrual, jadi
semuanya itu dia catat gitu menjadi jualan, harga pokok produk terjual, laba kotor dan seterusnya. Tapi kalau semisal di penganggaran kalian tuh langsung aja ke dasar kas gitu ya, dan itu tuh langsung terrecord di laba bersih kayak gitu. Tapi nanti balance-nya itu juga sama, 225.000 dan 325.000. Nah, kita bakal langsung coba lihat itu contoh selanjutnya. Nah, contoh selanjutnya itu juga ada yang namanya neraca komparatif. Jadi neraca komparatif ini kalian bisa lihat kalau misal di suatu perusahaan biasanya kalau pas bedah laporan keuangan, nanti kalau teman-teman ngambil konsentrasi keuangan tuh setiap hari akan mempelajari ini dan setiap hari akan menghitung ini gitu ya. Jadi contohnya kas piutang usaha ini nama-nama akunnya, dan biasanya kalau misal di penganggaran atau di budgeting perusahaan buat analisis perusahaan itu dia bakalan mengcompare antara tahun sebelumnya sama tahun sesudahnya itu naik atau turun sih kayak gitu. Mulai dari kas sampai dengan utang modal sendiri, laba ditahan, saham biasa kayak gitu. Naik turunnya kas, naik turunnya nilai perusahaan itu nanti akan berpengaruh ke dalam apakah perusahaan ini profitable atau enggak sih kayak gitu. Ini contohnya sebenarnya sudah mulai dipelajari dari penganggaran, tapi nanti kalau teman-teman ngambil konsentrasi keuangan itu lebih diperdalam lagi buat analisisnya. Tapi kalau misalnya di penganggaran tuh masih komparatif kayak gini, jadi tinggal teman-teman analisis aja setiap tahun itu kasnya naik kah atau turun kah, terus kemudian nilainya berapa dan seterusnya. Kayak gitu kalau di level penganggaran. Tapi kalau misal di level nanti keuangan tuh ada artinya, kalau naik segitu nanti artinya seperti apa, turun segitu artinya seperti apa, kayak gitu. Nah, terus kemudian kayak yang aku jelasin tadi, kalau misal di dalam anggaran kas itu dia punya banyak sekali metode dan punya banyak sekali bentuk laporan. Ini aku bakal bantu breakdown satu-satu ya. Jadi teman-teman nanti kalau misal ada soal yang disuruh mengidentifikasi itu termasuk laporan jenis apa, metode apa, teman-teman bisa langsung tahu. Nah, ini aku kasih contoh yang pertama, yaitu adalah laporan arus kas yang bentuknya bentuk tunggal dengan pendekatan kas masuk dan kas keluar atau pakai metode langsung. Jadi ini kita pertama bahas, kita lihat namanya adalah laporan arus kas bentuk tunggal, terus kemudian dia pakai metode langsung. Kalau pakai metode langsung itu pasti bentuknya kayak gini, teman-teman perhatiin. Di sini ada kas masuk, dia pasti akan diuraikan kas masuknya berapa. Ini semua kas masuk dia uraikan di sini. Itu ada metode langsung. Terus kemudian kas keluar dia uraikan di sini. Kas keluarnya berapa, terus baru habis itu defisitnya dapat berapa, kayak gitu. Jadi kalau misal pakai bentuk tunggal itu bentuknya kayak gini. Satu kas masuk, dua kas keluar. Pakai pendekatan metode langsung pasti dijabarin kas masuknya apa aja, kegiatannya apa aja, kas keluarnya apa aja, kegiatannya apa aja, dan biasanya nama kegiatannya itu akan bermuara dari yang grafik yang udah jelasin tadi ya. Nah, itu ada 3 kegiatan kan, operasi, pendanaan, investasi. Kayak gitu. Tinggal terpaku pada format itu aja. Dan oke, ini dulu sebelum kita lanjut ke bentuk yang selanjutnya yang mau ditanyain. Oke, kita next dulu ya ke bentuk yang selanjutnya. Nah, selanjutnya itu adalah ketika dia bukan bentuk tunggal tapi bentuk campuran. Jadi kalau bentuknya anggaran kas bentuk campuran dengan metode langsung, itu dia akan dibagi jadi per kegiatan. Yang aku contohin tadi di yang diagramnya itu. Jadi kalau tadi kan dia diuraikannya satu kas masuk berapa, kegiatannya apa, dua kas keluar apa, kegiatannya apa. Kalau ini enggak, ini drivernya itu drivernya adalah berdasarkan kegiatan. Satu kegiatan operasi, dua kegiatan investasi, terus kemudian 3 kegiatan pendanaan, baru di situ dijabarin kas masuknya berapa, kas keluar berapa, kas masuk berapa, kas keluar berapa, dan seterusnya. Kayak gitu. Itu bedanya di situ ya teman-teman. Oke, simple enough, tinggal diingat-ingat aja formatnya. Gitu ya, ini yang bentuk campuran metode langsung. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut lagi. Kalau misalnya
pendekatannya pendekatan accounting atau metode tidak langsung. Nah, jadi kalau misal dia pakai yang metode tidak langsung, itu formatnya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan bahas tentang yang bentuk tunggal pakai pendekatan accounting. Jadi kalau misal di pendekatan accounting itu dia akan dimulai dengan istilah-istilah akuntansi kayak laba bersih, laba operasi, penyusutan. Kalau di metode yang sebelumnya itu dia langsung aja kas keluar berapa, kas masuk berapa. Tapi kalau dia pakai pendekatan accounting atau tidak langsung itu dijabarin secara detail laba operasi, penyusutan dan seterusnya kayak gitu. Tapi drivernya tetap kas masuk, kas keluar. Jadi drivernya metode tak langsung untuk tunggal ini dia dimulai dari laba bersih dulu pokoknya yang paling atas. Ini ya bedanya di situ. Ini kalau yang pendekatan accounting metode tidak langsung. Nah, next, kalau pendekatan accounting untuk campuran, pendekatan accounting atau metode tidak langsung dengan bentuk campuran itu juga sama. Dia mulai dari laba bersih, tapi drivernya bukan kas keluar berapa, kas masuk berapa, tapi drivernya adalah kegiatan-kegiatannya, sama aja. Pokoknya kalau mulai dengan bentuk yang campuran, pasti driver angkanya tuh nama-nama kegiatannya. Kalau bentuk tunggal, berarti kas keluar, kas masuk. Kalau pendekatan accounting ada laba operasi, ada istilah akuntansi, penyusutan dan sebagainya. Kalau pendekatan yang sebelumnya tadi pendekatan kas masuk kas keluar, dia langsung aja kayak gitu. Situ ya bedanya. Oke, kayak gitu. Nah, kita bakalan coba langsung bahas ke soalnya. Nah, jadi kita coba bahas soal ini ya, teman-teman. Jadi di sini penjelasan soalnya adalah Toko Purnasari selama bulan Januari 2019 punya data transaksi sebagai berikut. Datanya, dia beli barang dagangan 10.000, tunai 40%, sisanya kredit. Terus kemudian jual barang dagangan 15.000, tunai 60%, sisanya kredit sebulan. Bayar sewa toko Rp500 dengan gaji Rp400. Terus kemudian sisa barang dagang akhir Januari 2011 sebesar Rp2.000. Terus dari data ini disuruh bikin anggaran kas metode langsung, anggaran laba rugi, anggaran neraca, dan anggaran kas metode tak langsung. Nah, mungkin bisa sambil yang di situ tetap soal yang di sini kita coba ke. Nah, jadi aku jelasinnya sambil ini ya biar oke, gak apa-apa. Nah, jadi semuanya terlihat di sini. Nah, jadi kalau misal tadi kan dia mintanya adalah pakai metode langsung dan metode tak langsung. Kita coba dulu buat pakai metode langsung, yaitu adalah yang di sini jawaban soalnya. Nah, kas masuk kalau pakai metode langsung tadi diingat bahwa kalau pakai metode langsung itu dia langsung aja drivernya adalah kas masuk berapa, kas keluar berapa. Karena ini contoh soalnya dia sederhana, jadi metode langsungnya teman-teman ambil berdasarkan data yang tadi aja. Nah, kita tahu bahwa dia terima dari pelanggan itu 60% dari 15.000. Itu adalah 9.000. Itu kas masuk ke dia. Terus kemudian kas keluarnya, kelebihan kasnya itu adalah A dikurangi B, itu adalah 4.100. Kayak gitu. Terus kemudian kas awalnya dia 0, dia nggak punya kas awal, terus kemudian kas akhirnya 4.100. Nah, begitu juga dengan kas keluarnya itu sebesar 4.900 sesuai dengan data, kemudian terdiri atas bayar kepada pemasok 40% dari 10.000 yaitu 4.000, bayar sewa tadi 500, bayar gaji 400, tambahin semua, ini kas keluarnya segini gitu. Nah, kalau misal anggaran laba rugi itu formatnya kurang lebih kayak gini teman-teman. Jadi jualan barang dagangannya dia berapa, terus kemudian belian barang dagangan berapa, sediaan barang dagangan akhir berapa, terus kemudian ini dikurangi, terus kemudian ini diturunkan, harga pokok barang terjualnya dia 8.000, 15.000 kurang 8.000, 7.000, terus kemudian laba kotornya berapa, terus kemudian beban sewanya dimasukkan, terus kemudian beban gaji juga dimasukkan, nanti ketemu laba bersih.
Nah, terus kemudian dari angka laba bersih ini teman-teman bisa pakai untuk menyusun anggaran neraca. Dimana kalau neraca itu pasti isinya adalah kasnya dia kan 4.100, sisa kas akhir di sini masukin ke sini. Piutang yaitu 40% dikali 15.000 tadi 6.000. Terus kemudian sediaannya dia 2.000. Jadi asetnya dia teman-teman tinggal tambah semua. Jadi aset dia 12.100. Terus kemudian utangnya tadi 60% dikali dengan 10.000, 6.000. Terus kemudian modal itu adalah diambil dari laba bersih, turun jadi 6.100. Kemudian utang dan modal dia tinggal teman-teman tambahin aja jadi 12.100. Nah, ini kan berarti udah balance, berarti ini udah benar kayak gitu. Terus kalau semisal pakai metode tidak langsung, dia akan berangkat dari laba bersih teman-teman. Kalau metode tidak langsung karena dia berangkat dari laba bersih, kita perlu emang dari awal perlu tahu dulu nilai laba bersihnya berapa. Makanya yang laba bersih itu kan kita hitung di yang nomor 2. 6.100 dimasukin ke sana, piutangnya dia 6.000 di sini. Utang masukan 6.000, terus kemudian sediaan dia naik 2.000 dimasukin ke situ, terus kemudian utang naik dan kelebihan kasnya dia nilainya 4.100. Kas awalnya dia nggak punya dan kas akhirnya dia 4.100, sama kan nilainya, cuma memang metodenya aja yang berbeda kayak gitu ya perbedaannya. Oke, mungkin ini yang terakhir ya buat anggaran kas. Kita selanjutnya akan bahas tentang penyusunan anggaran utang dan modal. Nah, penyusunan anggaran utang dan modal. Nah, sebelum kita bahas tentang penyusunan anggaran utang dan modal, aku beritahu dulu bahwa kalau misal dari POV mata kuliah penganggaran, utang itu tidak sepenuhnya buruk, tapi justru malah diperlukan dan bisa meningkatkan rentabilitas ekonomi suatu perusahaan gitu, atau bisa menaikkan nilai dari suatu perusahaan. Nah, kok bisa sih? Nah, kita coba bahas ya. Jadi utang itu dibagi jadi dua teman-teman. Dua aku tulis. Yang pertama itu adalah utang jangka pendek. Utang jangka pendek itu ciri-cirinya dia maksimal 1 tahun. Terus kemudian contohnya itu seperti misal utang dagang, utang usaha dan lain sebagainya. Oke, terus kemudian yang kedua itu ada utang jangka panjang yang nilainya itu pasti lebih dari 1 tahun. Contohnya itu seperti utang obligasi, kredit investasi dan lain sebagainya. Nah, jadi ketika perusahaan itu menerbitkan surat utang atau obligasi itu tandanya kan dia jual-jualin surat utang dia ke publik gitu ya. Jadi siapa sih publik yang mau ikut untuk membiayai perusahaan dia kayak gitu. Nah, itu termasuk ke dalam utang jangka panjang karena biasanya obligasi itu kan nggak mungkin dalam waktu setahun ya. Setahun minimal obligasi itu 3 tahun dan dia kasih return kupon setiap bulannya kayak gitu. Atau setiap tahun tergantung bentuk obligasinya. Nah, oke. Nah, di sini kita akan coba untuk bahas tentang rentabilitas ekonomi dalam konteks kenapa sih kok bisa utang itu tidak sepenuhnya buruk gitu dari konteks budgeting atau penganggaran perusahaan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada tabel perbandingan tentang suatu perusahaan sebelum dia utang dan sesudah dia utang. Nah, sebenarnya utang itu bisa menaikkan rentabilitas ekonomi suatu perusahaan, di mana rentabilitas itu adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan atau menghasilkan keuntungan. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan.
Nah, di sini teman-teman bisa lihat, jadi case-nya di sini adalah ketika suatu perusahaan itu dia utang sekitar 500 rupiah gitu, dan dimana sebelum utang itu kan dia punya modal sendiri 1000, dan sesudah utang dia punya modal sendiri kan 1500 setelah utang 500 rupiah itu. Nah, ketika kita hitung pakai rumus rentabilitas ekonomi, jadi kalau misal rentabilitas ekonomi dan rentabilitas modal sendiri itu kurang lebih sama aja kayak kalau yang rentabilitas ekonomi itu sama kayak profitability atau profitability. Itu adalah laba usaha dibagi modal usaha. Dan rentabilitas modal sendiri itu tuh sama aja kayak return on equity atau keuntungan dari modal sendiri. Nah, teman-teman bisa lihat setelah dia tambahin utang kan dia persentasenya nambah ya. Nah, itulah kenapa ketika suatu perusahaan berhasil untuk bisa mengoptimalisasikan utangnya, dia malah bisa menaikkan rentabilitas ekonomi perusahaannya. Oke, kita mungkin bakal lanjut aja ke studi case-nya langsung. Studi case selanjutnya. Oh ya, aku mau tulis dulu. Kalau untuk menghitung utang ini kita ada rumus yang namanya anuitas. Jadi sebenarnya berapa banyak sih yang akan kita keluarkan gitu ya untuk kita bayar cicilan plus bunganya gitu. Nah, rumus anuitas itu adalah, aku coba tulis di sini sama dengan P dikali dengan I 1 plus I dibagi dengan kayak gini. Kita coba move ke contoh soalnya. Nah, nanti ini aku juga mau teman-teman maju lagi ya. Ini biar kita bahas tentang studi case karena ini nggak terlalu susah buat ngitung anuitas. Nah, jadi di sini udah banyak data yang kita pakai dan kita udah tahu rumusnya juga buat ngitung utang. Jadi utang tuh pakai nilai anuitas atau anggaran utang, di mana rumusnya itu adalah pinjaman, kalian pinjam duitnya berapa, terus kemudian dikali dengan I itu tingkat bunga per 1 plus I dibagi dengan 1 plus I dipangkatkan T atau periode waktunya itu berapa lama di minus 1 atau tenggat waktunya. Nah, di sini ada contoh soalnya. Jadi pembelian mesin dan alat pabrik yang dibiayai dengan kredit investasi sebesar 11 juta dengan ketentuan sebagai berikut. Bunga 12%, berarti I 12% ya kita udah tahu. Terus kemudian angsuran pinjamannya dihitung dengan anuitas, makanya kita pakai rumus ini. Angsuran pokok pinjaman dibayar tiap tahun dan jangka waktu pinjaman dimulai awal tahun selama 5 tahun dengan tenggat waktu 1 tahun selama tenggat waktu bunga dibayar. Nah, aku mau teman-teman hitung dan temukan A-nya ini berapa sih? Coba dihitung, nanti kita tunggu dulu terus kemudian lanjut ke depan lagi ya. Bagiannya adalah 3.679. Coba lihat. Nah, ini dia. Oke, sama ya di sini. Nah, coba aku mau jelasin dikit ya. Terakhir ini udah selesai. Nah, bener kan sama kan 3.621.579. Jadi mungkin semuanya udah pada tahu ya, nggak terlalu susah juga buat ngitung anuitas. Cuman at the end kalau anggaran utang itu, teman-teman perlu hitung nih kira-kira berapa sih yang harus dibayarkan setiap tahunnya gitu. Nah, di sini kita tahu bahwa di awal, tadi kan statementnya di awal dia bayar bunganya dulu aja di tahun pertama. Itu adalah tadi bunganya adalah 12%. Jadi 12% dari 11 juta adalah 1.320.000. Jadi angsuran pertama itu di angka segitu. Terus kemudian angsuran kedua karena dia pakai anuitas, jadi langsung aja yang anuitas sudah kita hitung tadi dia masuk ke dalam angsuran di tahun kedua. Kayak gitu. Terus kemudian pokok utangnya itu nanti didapat dari si angsuran anuitas tadi dikurangi dengan angsuran pertama kita tadi. Jadi kita udah ngangsur bunganya dulu aja kan di tahun pertama dibayarnya 1.320.000 kayak gitu. Terus kemudian sisa utang itu adalah pengurangan dari pokok utangnya dia kayak gitu ya teman-teman. Dan gitu terus sampai ke bawah 5 tahun dia udah lunas, sisa utangnya 0 kayak gitu. Oke. Mungkin itu aja penjelasan dari aku.